Halo Sobat Film, ini adalah episode kelima dari series Taxi Driver Season 2. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Suatu hari ada anak kecil bernama Seo-yun kabur. Lalu ia dicari oleh seseorang, tapi orang itu tidak menemukannya. Di atap apartemen, Kim bertemu dengan Ha-jun dan ternyata mereka satu gedung karena Ha-jun baru saja pindah. Ketika Ha-jun memindahkan barangnya dari tempat kerja, ia teringat dengan ruangan yang memiliki pintu rahasia, sehingga Ha-jun memasuki ruangan itu lagi, tetapi pintu rahasia ternyata tidak bisa turun ke bawah. Pintu itu tidak bisa turun karena ada tang yang menghalanginya sehingga pintu itu macet. Keesokan harinya, Pak Jang meminta tim taksi mewah untuk melewati ruangan itu menuju base camp karena Ha-jun sangat penasaran. 주문했어, 큰 걸로. 다 같이 모여서 우리 밥도 먹고. Di depan kantor taksi ada seseorang yang memata-matai Go-eun, dan Go-eun menyadari itu, lalu ia hendak menghampiri mobil yang mematainya, tapi ia dicegah oleh Ha-jun karena ia bertanya sesuatu. Hari itu Kim bersama Go-eun dan Ha-jun sedang di perjalanan pulang dari mengecek rumah. Lalu ia berhenti mendadak karena ada anak kecil yang menyeberang secara tiba-tiba di depannya. Go-eun bergegas untuk mengecek anak itu, tapi ia berlari ketakutan ketika melihat Kim turun dari mobil dan mendekatinya. Go-eun, Ha-jun, dan Kim mencari keberadaan Seo-yun, dan akhirnya Kim menemukan anak itu dan membawa Seo-yun bersamanya untuk menemui Pak Jang. 저 소망이한테 가야 돼요. Kim berbicara dua mata dengan Pak Jang tentang Seo-yun yang ketakutan dengan polisi. Saat itu Seo-yun ingin mencari adiknya yang bernama Somang. 이름이 소망이라고. Pak Jang melaporkan pada pihak kepolisian jika ada anak bernama Seo-yun di tempatnya. Pak Jang mencoba berbicara pada Seo-yun jika ia dicari oleh ibunya, tapi Seo-yun tetap mengatakan ia ingin mencari Somang. 소망이한테 가야 돼요. Untuk mengetahui latar belakang Seo-yun, maka Kim mengecek rumah Seo-yun untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika sampai di apartemen rumah Seo-yun, Kim melihat ada seseorang yang meminta ibu Seo-yun melaporkan kehilangan anaknya itu. Kim memikirkan cara untuk tahu tentang Seo-yun, lalu Kim menelpon Go-eun untuk memfoto Seo-yun dari samping. Kim bertanya pada orang tua Seo-yun, dan ternyata orang tuanya tidak mengenali Seo-yun sendiri. 아니요? 못 봤는데? Karena orang tua Seo-yun tidak mengenali anaknya, sehingga Kim mengikuti seorang yang memerintahkan orang tua Seo-yun untuk melaporkan kehilangan anaknya. Ternyata yang memerintahkan orang tua Seo-yun adalah anak buah Pak Kang, yaitu seorang konsultan khusus pengantin yang ingin memiliki rumah. Hari itu Pak Jang didatangi oleh pihak kepolisian untuk menjemput Seo-yun. Tapi Pak Jang berbohong jika anak yang bersamanya ternyata tidak bernama Seo-yun. 여기서 말씀하셨던 아이는 한서현이고. Di base camp, Kim dan tim taksi mewah lainnya sedang berdiskusi tentang Seo-yun. Dan tiba-tiba Ha-jun telepon untuk mengatakan jika Seo-yun menghilang. 애가 없어져요?
Semua orang mencari keberadaan Seo-yun dan Kim berhasil menemukannya di base camp, tepatnya di dalam taksi mewah miliknya. 우리 얘기하는 거 Seo-yun mendengar obrolan Kim dan tim taksi mewah tentang dirinya. Lalu Seo-yun memberikan uang yang ia miliki pada Kim untuk menemukan adiknya. 우리 소망이 좀 찾아주세요. Tim taksi mewah memulai misinya untuk mencari keberadaan adik Seo-yun. 5284문에 시작합니다. Kim mendapatkan brosur tentang konsultasi Pak Kang dan terdapat foto Seo-yun dan Somang di dalam brosur itu. Untuk menjalankan misinya dan bisa menemui Pak Kang, maka Kim dan Go-eun berpura-pura menjadi pengantin baru. 나랑 결혼해 줄래요? Di tempat lain, Pak Jang mengajak Seo-yun untuk keluar bermain di playground. Tapi Seo-yun saat itu takut pada Pak Jang hingga ia menolak tangan Pak Jang untuk menggandengnya. Go-eun berada di salon untuk merubah penampilannya dan ia siap menjadi pasangan Kim untuk mendaftar konsultasi dengan Pak Kang untuk pembelian rumah. 님은 어떤 아내를 원하세요? Pertama, Kim dan Go-eun menemui anak buah Pak Kang untuk mendaftarkan diri supaya ia bisa mengikuti konsultasinya. Agar Seo-yun tidak takut, hari itu Pak Jang mengajak Seo-yun menaiki wahana permainan dan Seo-yun terlihat bahagia, bahkan mau menggandeng tangan Pak Jang. Usaha Kim berhasil untuk menemui Pak Kang, tapi konsultasi mereka ditolak karena isi dari formulir itu tidak sesuai kriteria yang diinginkan Pak Kang. 내가 서류에 뭘 잘못 적었나 봐요. Karena rencananya gagal, malam itu Go-eun memegang kendali listrik di kantor Pak Kang dan ia matikan seluruh lampu di sana. Sehingga Kim bisa memasuki kantor itu untuk membuat formulir itu rusak dengan membocorkan saluran air yang ada di atap kantor. Keesokan harinya, kantor Pak Kang penuh dengan air dan formulir klien basah semua, sehingga Pak Kang mengadakan konsultasi pribadi ulang. Di konsultasi kedua untuk pengulangan, Go-eun dan Kim berhasil mendaftarkan diri mereka untuk pengarahan pembelian rumah pada Pak Kang. 무슨 짓을 못하겠습니까? Setelah menempuh perjalanan, Pak Kang dan anak buahnya tiba di rumah Pak Jang untuk mengecek Go-eun dan Kim. Bahkan Kim sendiri terkejut melihat dekorasi rumah yang ditata oleh Jin dan Gu penuh dengan balon berbentuk love. Saat itu salah satu anak buah Pak Kang melihat Seo-yun dan ia mengejarnya hingga di halaman taksi pelangi. Tapi tindakannya dihentikan oleh Pak Jang, Jin, dan Gu sehingga Seo-yun tetap aman. 그다음 막내가 아마 나지. Saat Pak Kang mengecek kamar Kim dan Go-eun, ia curiga karena ranjangnya kecil dan bantalnya hanya satu. Dan saat itu, Pak Kang tahu jika Kim dan Go-eun hanya bersandiwara. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di episode ke-6 di series ini. Selamat istirahat, selamat tidur, semoga mimpi indah.